Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Di sini Bu Ifat akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Setelah tadi pagi sudah Ibu share tentang link teks deskripsi, ternyata yang terupload itu adalah hanya materinya saja, tidak ada videonya. Jadi videonya tidak ada penjelasannya ya. Jadi sekarang Ibu bikin video ulang agar kalian paham tentang materi teks deskripsi. Apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Nah, sebelum kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kebahasaan teks deskripsi, mari kita perhatikan beberapa contoh teks berikut. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi yang menggambarkan sebuah tempat. Ya, objeknya itu sebuah tempat, yaitu rumah. Nah, di sini judulnya adalah Rumah Gilang. Rumah Gilang berada di depan rumahku. Rumahnya bercat putih. Di halaman depan rumahnya terdapat pohon mangga yang sangat rindang. Rumah Gilang dikelilingi pagar berwarna hitam dan putih. Di samping kanan rumahnya terdapat hamparan bunga yang sangat indah, sehingga siapapun akan merasa betah memandangnya. Nah, di sini kalian setelah menyimak tentang teks deskripsi Rumah Gilang, apa yang terbayang di benak kalian? Pasti kalian akan membayangkan sebuah rumah dengan cat warna putih, di depannya ada pohon mangga, ya, dan ada hamparan bunga. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Di sini mendeskripsikan hewan yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kuberi nama Bagas karena kuharap kelinci kesayanganku selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagaslah sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya komat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Nah ini, jadi apa yang terbayang di benak kalian setelah kalian membaca teks deskripsi yang kedua? Jadi kalian akan membayangkan seekor kelinci ya yang berbulu putih lebat, kemudian matanya coklat, kemudian telinganya panjang seperti itu, ya. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada sebuah lagu nasional, ya, yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa itu terdapat teks deskripsi. Nanti kalian baca dan kalian nyanyikan ya. Nah, di sini menggambarkan tanah air Indonesia, di mana negerinya sangat elok dengan pulau kelapa yang amat subur, ya. Kemudian melambai-lambai, kemudian berbisik-bisik, begitu ya. Nah, di sini juga merupakan teks deskripsi. Selanjutnya, nah, setelah membaca ketiga contoh teks tersebut, kita bisa menyimpulkan pengertian dari teks deskripsi. Apa itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Objeknya bisa apa saja, bisa rumah, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia, ya, bisa sebuah peristiwa. Jadi boleh apapun, ya. Boleh juga sebuah benda, benda kesayangan, misalnya ya boneka, ya. Kemudian baju, ya, sepatu. Nah, itu bisa kalian nanti deskripsikan. Jadi menjelaskan atau menggambarkan atau melukiskan objek secara terperinci, sehingga si pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Seperti itu, ya. Kemudian tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi menggambarkan objek itu dengan cara memerinci bagian-bagian objek, ya. Misalnya kalian menggambarkan sosok apa tadi kelinci, nah itu misalnya matanya, ya, bulunya, warnanya apa, kemudian telinganya seperti itu. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tadi sudah Ibu sampaikan, misalnya menggambarkan kelinci atau menggambarkan pantai, ya. Kemudian terdapat serapan panca indera. Nah, serapan panca indera itu kan berhubungan misalnya dengan melihat, mendengar atau merasakan. Jadi di dalam teks deskripsi itu harus
berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Misalnya dapat dilihat, contohnya pantai dengan pasir putih seperti itu ya. Kemudian dapat didengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Itu kan didengar ya. Kemudian kalau misalnya dirasakan, udara terasa sejuk seperti itu. Nah, yang ketiga menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, jadi bagian-bagian dari objek itu dijelaskan secara detail atau rinci. Rinciannya itu bisa meliputi bentuk, warna, ukuran, berat, tinggi, keadaan, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan atau melukiskan suatu ruang atau peristiwa. Jadi misalnya kalau kalian menggambarkan ruang tempat tidur kalian atau ruang tamu rumah kalian, itu kalian gambarkan. Misalnya, di ruang tamuku terdapat kursi, ya, kemudian ada televisi, kemudian ada karpet, misalnya seperti itu, ya. Kemudian teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan fakta dan apa adanya. Misalnya kalian mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur berdiri tahun berapa misalnya, itu kan objektif ya, berdasarkan fakta. Didirikan oleh siapa misalnya, seperti itu. Atau siapa yang pertama kali menemukan, seperti itu. Ya, jadi harus berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi subjektif, yaitu di sini berdasarkan opini si penulis. Misalnya mendeskripsikan seorang tokoh, bisa guru, bisa ibu kita, bisa ayah kita, teman kita, ya. Nah, ini di sini masuknya deskripsi subjektif atau opini. Kemudian selanjutnya struktur teks deskripsi meliputi identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan. Jadi kalau kita misalnya di bagian identifikasi itu harus ada nama objeknya. Misalnya kalian mendeskripsikan Pantai Parangtritis. Nah, itu nama objeknya berarti Pantai Parangtritis. Lokasinya di mana? Oh, di Jawa Tengah. Bagaimana sejarah berdirinya atau sejarah lahirnya? Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah dituliskan. Kemudian makna nama dari Pantai Parangtritis misalnya. Ada makna namanya tidak? Kalau ada ya dituliskan, ya. Kemudian terdapat pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum itu ada seperti kalimat definisi. Pantai Parangtritis adalah, ya, seperti itu. Jadi di bagian identifikasi itu ada pendahuluan atau pengenalan dari objek yang akan dideskripsikan. Ya, tadi bisa namanya, lokasinya, ya, sejarah berdirinya, dan lain sebagainya. Kemudian deskripsi bagian, yaitu berisi rincian objek berdasarkan tanggapan penulis. Atau dapat juga berisi bagian apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis pada saat mengamati objek. Nah, di sini berisi bagian-bagiannya, rincian bagian-bagiannya. Seperti tadi kalian menggambarkan kelinci, berarti di bagian kelinci itu ada apa saja? Ada telinga, ada mata, begitu ya. Ada bulu-bulu, begitu. Jadi adanya di deskripsi bagian. Kalau misalnya kalian mendeskripsikan tempat wisata, contohnya tadi Pantai Parangtritis. Nah, di Pantai Parangtritis itu ada apa saja? Ada pasirnya, pasir putih misalnya. Ada ombaknya yang berwarna biru, ya. Kemudian ada batu-batu karangnya misalnya, seperti itu. Kemudian simpulan atau saran, yaitu pernyataan akhir atau kesan penulis terhadap objek yang digambarkan oleh penulis. Jadi kesan penulis itu bisa didapat misalnya meliputi kesan yang kita dapatkan dari objek yang kita gambarkan. Contohnya, sungguh indah Pantai Parangtritis itu, wajib dikunjungi oleh semua orang. Jadi di sini ada pernyataan akhir atau kesan penulis terhadap objek yang digambarkan penulis. Kemudian unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya kalian di sini ada kata umum warna misalnya. Nah, kata-kata khususnya ada warna merah, putih, hitam, begitu ya. Kemudian misalnya kata umumnya kendaraan.
Jadi di kata khususnya ada mobil, ya, sepeda motor seperti itu, ya. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Nah, menggunakan kalimat rincian, misalnya ibuku orang yang baik. Baiknya seperti apa? Oh, suka membantu orang, suka menolong, suka memberi uang jajan seperti itu, ya. Pantai itu sangat indah. Indahnya seperti apa? Oh, terdapat pasir putih yang bersih, terdapat ombaknya warna biru seperti itu. Kemudian menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata, ya. Misalnya sinonim dari baik apa? Sinonim dari baik. Oh, misalnya ramah, begitu ya. Kemudian apalagi tulus, gitu. Kemudian sinonim dari indah, misalnya elok, molek, misalnya menakjubkan, ya. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, ini digunakan untuk memperindah teks yang ada di dalam kalimat teks deskripsi. Nah, tugasnya silahkan kalian buka buku paket halaman 19, ya. Latihan 2.1 dan dikirimkan ke GC, jangan ke WA, diketik yang rapi karena penulisan juga mempengaruhi penilaian. Dikerjakan paling lambat besok pagi, ya. Absennya kalian absen saja di kolom komentar ya. Sejauh ini apakah semuanya sudah jelas ya? Ibu agak cepat menjelaskannya karena ini waktunya hanya 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit udah tiba-tiba berhenti begitu ya. Kalian kalau kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Jangan ke WA. Karena HP ibu RAM-nya kecil jadi suka ngehang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.